Ayo, bangun rasa pedemu. Sebelumnya, tahu nggak YouTube ini tetap bisa update karena adanya dukungan kalian. Boleh nggak berbaik hati untuk klik like, komen, atau subscribe kalau Anda merasa isi YouTube ini bermanfaat. Thanks-nya dari saya, dan yuk kita lanjutkan pembahasannya. Apakah Anda termasuk yang punya masalah ini? Minder kalau ketemu yang Anda rasa lebih tinggi pangkatnya. Nggak pede kalau ketemu dengan orang yang dianggap lebih pintar. Ataupun merasa rendah diri dengan orang yang dirasakan lebih kaya. Padahal sebenarnya secara pengetahuan dan pengalaman Anda nggak kalah. Tapi sering nggak pede dan minderan ketemu orang. Nah, saatnya mendobrak ini. Atau kalau enggak, Anda akan kehilangan mengekspresikan potensimu, juga kehilangan peluang emas dalam hidupmu gara-gara minder ini. Ada kejadian, seorang cewek ditaksir seorang cowok. Cowoknya ini lebih berpendidikan dan berlatar belakang orang kaya. Pernah beberapa kali si cowok membawa dia ke keluarganya, dan beberapa kali dia diajak untuk makan malam bersama. Terus dalam acara bersama ini si cewek cenderung pendiam. Diam karena dalam hatinya merasa minder, nggak tahu harus ngomong apa. Minder karena merasa nggak pantas ditaksir sama orang kaya dan yang lebih pintar. Yang terjadi malahan lama-lama si cewek ini bahkan berusaha untuk menghindari si cowok. Soalnya dia merasa nggak pantas. Padahal si cowok ini sungguh-sungguh mencintainya. Singkat cerita, hubungan si cewek dengan si cowok ini tak berlanjut. Dan justru si cewek ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang kondisinya jauh di bawah si cowoknya dulu. Atau ada juga pengakuan ini. Saya itu selalu merasa minder setiap kali bertemu dengan kelompok atau komunitas baru. Soalnya saya khawatir orang lain akan menilai bahwa saya bodoh dan tidak punya apa-apanya. Jadi saya selalu menghindari berbagai kegiatan pertemuan tak resmi dengan berbagai alasan. Akibatnya sekarang saya dicap sombong dan tidak mau bergaul. Padahal sebenarnya setiap kali berkumpul saya harus mengatasi grogi dan keminderan saya. Saya takut sekali orang mencap saya buruk, tidak menyenangkan, atau tidak punya kemampuan apapun. Nah, sekali lagi, betapa banyaknya kesempatan kita untuk mengekspresikan potensi kita, ataupun betapa banyak kesempatan emas yang mungkin hilang karena keminderan kita. Dan parahnya, rasa minder ini seringkali tak beralasan. Artinya, mungkin tidak ada sama sekali yang akan menghina, melecehkan, ataupun merendahkan Anda. Tapi keminderan ini adalah hasil ciptaan fantasi Anda sendiri. So, bagaimana caranya mengatasi ketidakpedeanmu dengan tips-tips yang sudah terbukti? Pertama-tama, hati-hatilah dengan self-talk negatifmu. Ketika Anda mengatakan hal-hal yang negatif seperti dia pasti akan menghina saya karena saya dari keluarga tak mampu, ataupun saya akan ditertawakan karena tidak punya pendidikan yang tinggi. Cepat-cepat hentikan memutar kalimat itu di kepalamu. Semakin banyak kalimat negatif, emosi kita akan semakin terbawa juga. Dan akibatnya penampilan kita juga akan semakin minder jadinya. Kedua, membandingkan diri dengan orang lain adalah sumber utama rasa minder. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Jangan melebih-lebihkan kekuatan orang lain dan mendiskon kemampuanmu. Justru sebaliknya, lihat kelebihanmu yang bisa kamu banggakan. Ketiga, justru yang membuat kamu semakin minder harus semakin kamu akrabi. Misalkan, kalau kamu minder dengan orang yang lebih sukses dan kaya, justru usahakan lebih banyak mencoba menyelami kehidupan dan bergaul dengan mereka. Dengarkan dan biasakan. Banyak yang setelah mempraktekkan ini akan mengatakan, oh, ternyata apa yang kita minderkan itu nggak benar. Banyak kok orang kaya yang pemurah dan justru dari mereka kita bisa belajar banyak hal. Tuh kan?
Dan keempat, minder itu ternyata sangat imajinatif. Lawan dengan membiasakan yang sebaliknya. Minder kalau bicara di depan orang banyak, justru bicaralah. Ambil kesempatan untuk bicara justru di saat-saat pertemuan, di meeting, di seminar, dan lain-lain. Nyatanya, justru banyak yang bicara sebenarnya juga merasa tidak yakin apakah omongannya bagus atau tidak. Namun, karena dia bicara, dia akhirnya dihargai. Dan terakhir sekali, mulai sekarang atasilah rasa mindermu itu dengan kata minder ini. Apakah itu? Ingat kata minder. M-I-N-D-E-R. Dimulai dari huruf M, yakni miliki keyakinan bahwa tak ada yang bisa membuatmu rendah tanpa persetujuan darimu. Seperti kata Eleanor Roosevelt, tidak ada yang bisa melukai kamu tanpa persetujuan darimu. Begitu juga soal rasa mindermu. Kamu sendiri yang menciptakannya. Lalu I, ingat untuk melihat sisi-sisi positifmu dan stop membandingkan dengan terlalu banyak kelebihan orang lain. Tiap orang punya kelebihan, tapi pasti ada juga kekurangannya mereka. N, naikkan rasa pedemu dengan penampilan dan pembawaan yang lebih positif. Kesan pertama itu penting. Dan penampilan tidak harus mahal. Tapi tampilkan yang nyaman dan bisa membuatmu lebih pede. Ubah penampilan bisa mengubah rasa pedemu loh. Lalu D, didik dirimu dengan self-compassion, yakni menyayangi dirimu dengan tidak menghakimi terlalu jauh saat bikin salah. Bikin salah? Ya sudah, belajar dan lakukan lebih baik. Jangan terlalu keras mengkritik dirimu. Terus E, yakni eksperimenlah dengan mencoba mengatasi apa yang kamu ragukan. Semakin kamu minder dengan sesuatu, semakin kamu harus lakukan dengan mencoba mengatasinya. Percayalah, banyak yang kamu minderkan itu hanya fantasimu, bukan kenyataan. Jangan kalah sebelum berperang. Dan R, rasakan kenikmatan ketika kamu bisa buktikan yang merendahkan kamu itu justru keliru dan salah. Kalaupun misalnya kamu minder karena dulu pernah direndahkan, justru saatnya kamu buktikan bahwa ternyata kamu bisa. Dan akhirnya saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi, tidak ada orang yang bisa membuatmu minder atau inferior tanpa persetujuan dirimu. Dan ada banyak otak yang superior tetapi terbelenggu oleh pikiran yang inferior. Jangan sampai itu adalah dirimu. Jadilah orang yang superior, bukan yang inferior. Dan jadilah yang super, bukan yang minder. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin dari HR Excellency. Ingatlah, IQ membuat Anda diterima, tapi EQ lah yang membuat Anda dipromosikan. Salam antusias.